Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ketua YI Provinsi Gorontalo, Bapak R. Yohanes P. Erik STMC YI. Dan yang terhormat kepada moderator Bapak R. Aten Jou YI dan narasumber Bapak AR Dr. Fuad Zubaidi STMC YI yang sudah hadir dalam acara webinar seri 14. Serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar seri 14 yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Acara yang pertama yakni pembuka, doa, sambutan Ketua YI, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, penutup dan foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Mas Akbar, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya menegakkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaqinin lahu wa ikafin najid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azmi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Dengan rahmat-Nya kami dapat berkumpul di sini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk agar acara webinar ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Satukan hati kami dalam kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami selama acara webinar ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Terima kasih kepada Mas Akbar. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua YI Provinsi Gorontalo, Bapak R. Yohanes P. Erik STMC YI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih MC Mbak Amel. Ya, saya lanjut, ada feedback tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
menjelang sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dr. Arsitek Fuad Subaidi, STM SCIAI, sebagai narasumber sekaligus Ketua IAI Sulawesi Tengah. Pak Fuad, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Makasih Pak Ketua. Iya Pak. Pak Fuad ini sering jadi teman sekamar Pak ya, di beberapa kegiatan IAI nasional 2 kali kayaknya jadi teman sekamar. Iya. Sudah ini Pak, kopi sudah ada, siap atau mau dikirim dari Gorontalo? Mungkin kopinya Gorontalo lebih mantap mungkin. Iya Pak, nanti mau kirim Pak. Iya, makasih Pak Fuad atas kesediaannya untuk mengisi webinar, menyita waktu Bapak untuk berbagi dan berdiskusi bersama tentang lokalitas Pak ya. Lalu yang saya hormati juga moderator Pak AR Atenjo, STMT IAI, beliau sebagai bidang advokasi dan mediasi di IAI Gorontalo. Ya, Siap Pak ya, Pak Aten? ya, insyaallah. Kalau kopi pasti sudah ada kalau di Pak Aten. Sudah siap kopinya. Iya, makasih Pak Aten atas kesediaannya. Lalu juga panitia webinar seri IAI Gorontalo yang sampai di seri ke-14 tetap eksis untuk menyelenggarakan webinar ini. Dan juga Bapak Ibu pengurus IAI Gorontalo serta Bapak Ibu peserta webinar yang selalu senantiasa mengikuti webinar IAI yang saya hormati. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara rutinnya IAI Gorontalo webinar series sampai ke seri ke-14 ini. Dan tidak terasa ya sudah di seri ke-14. Di seri ke-14 ini kita akan mengangkat tema mengenai lokalitas sebagai sebuah ide dalam perancangan arsitektur yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fuad. Sangat menarik materi kali ini. Dan lalu berikutnya sebagai informasi, kemungkinan besar kita akan hanya menyisakan 3 webinar lagi ke depan, karena di tanggal 2 Desember, lalu di tanggal 16 Desember, dan di tanggal 23 Desember. Untuk di tanggal 9 Desember, kita ada kegiatan internal di IAI Gorontalo dan di hari yang sama, jadi kita belum bisa menyelenggarakan kegiatan itu. Kita ada kegiatan rapat pengurus, jadi semua pengurus sepertinya harus fokus pada kegiatan di rapat nanti. Dan berikutnya di tanggal 30 sepertinya juga sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah akhir tahun, sudah cukup padat kegiatan di akhir tahun dan persiapan liburan tentunya. Jadi kita akan menyisakan 3 webinar ke depan dan kita akan bertemu lagi insya Allah nanti di awal tahun depan. Tentunya dengan tema-tema dan materi yang tidak kalah menariknya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa tetap memantau di media sosial kami di IAI Gorontalo, ada di FB, Twitter, dan juga di Instagram. Dan permohonan maaf juga kami sampaikan atas nama IAI Gorontalo jika selama sampai seri 14 ini ada berbagai kendala. Mungkin sertifikat yang salah nama dan agak lama proses, serta beberapa kendala-kendala dalam penyelenggaraan webinar. Dan tetap kami akan terus memperbaiki sistem di webinar ini agar tetap lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita nikmati bersama webinar kali ini dan kita diskusi bersama untuk terkait dengan lokalitas ini. Dan Bapak Ibu jangan lupa kopi ya di rumah masing-masing, karena kita nggak bisa menyediakan kopi dari sini. Kira-kira itu sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Fauzi Gorontalo.
Baik, acara selanjutnya yakni pembacaan CV moderator. Untuk CV moderator, Bapak Atenjo STMTYI, beliau lahir tanggal 8 Desember 1972 di Gorontalo. Kemudian untuk riwayat pekerjaan dan jabatan beliau, yang pertama adalah di Dinas PU Kabupaten Gorontalo pada tahun 2000 sampai 2003. Kemudian yang kedua adalah Dinas PU Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2003 sampai 2017. Yang ketiga adalah Bapeda Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian untuk saat ini sebagai pengurus EI Provinsi Gorontalo selaku Korwil Bone Bolango. Cara yang kita nantikan yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Bapak AR Atenjo STMTYI selaku moderator. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Tes, mohon izin, apa suara saya cukup jelas? Ya, sudah. Merdu sekali Pak Aten. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IAI Provinsi Gorontalo, Pak Yohanes Erik, yang telah membuka acara webinar yang seri ke-14 ini dengan judul Lokalitas sebagai sebuah ide rancangan arsitektur, yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Puat. Izin Pak Puat, saya manggilnya Mas atau Siap. Pak Dokter aja ya. Izin. Iya, siap Pak Yang Dokter. mana enaknya? Jadi, ya izin. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Pak Dokter. Yang singkat aja ya Pak Fuad. Iya, singkat saja. Siap. Baik, beliau lahir di Palu tanggal 25 Desember 1975. Pendidikan beliau yaitu dari STM Negeri Palu, kemudian dilanjutkan di D3 Teknik Bangunan Universitas Tadulako Palu tahun 1998. Selanjutnya S1 dilanjutkan di Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Arsitektur tahun 2022. Kemudian untuk S2 beliau lanjut lagi di UGM Yogyakarta pada tahun 2028 di jurusan yang sama di arsitektur. Kemudian untuk doktor izin di ITS, kebetulan paling kita satu alumni Pak Doktor, tapi saya S2 di ITS. Izin. Jadi beliau lanjut di ITS tahun 2015 di jurusan yang sama di Teknik Arsitektur. Kemudian beliau juga mengambil program profesi insinyur di UMI Makassar pada tahun 2019, sorry. Adapun karya tulis dan desain yang beliau telah telurkan, yaitu pertama karya tulis menyangkut the conceptual of sustainable settlement with participatory approach, yaitu di Journal of Architecture and Environment. Kemudian yang berikut karya tulis beliau yaitu tentang territoriality and in the traditional settlement context di Journal of Physiology and Behavior Science. Kemudian yang karya tulis yang ketiga dengan judul Konsep Territory of Lobo Arsitektur Ngatatoro di Journal of Social Science. Selanjutnya yang keempat, karya tulis dengan judul Culture Wisdom of, masih dengan yang sama yaitu Ngatatoro in the Establishment of the Territory as of Effort to Maintain the Environment
di International Journal of Education and Research. Adapun karya desain yang telah beliau telurkan yaitu ada 4 ini, yaitu yang pertama yaitu gedung OCNCBT Fakultas Kedokteran Unpad Tadulako tahun 2018. Kemudian yang kedua, gedung laboratorium mikrobiologi dan penyakit tropis di fakultas yang sama Kedokteran Unpad tahun 2019. Yang berikut, gedung instalasi gizi dan laundry Rumah Sakit Pendidikan Tadulako. Dan yang berikut lagi yang terakhir yaitu gedung laboratorium terpadu Universitas Tadulako 2020. Adapun pengalaman organisasi beliau, izin kalau untuk saat sekarang ini beliau adalah sebagai Ketua IAI Sulawesi Tengah, dan ada beberapa pengalaman organisasi dan yang diduduki oleh beliau dalam jabatan, itu yang pertama itu tim seleksi pemberian penghargaan Adi Upaya Puritama Kabupaten Kota dengan pengelolaan perumahan dan permukiman terbaik di tahun 2009 sampai dengan 2013. Kemudian beliau sebagai tim ahli keandalan bangunan gedung Provinsi Sulawesi Tengah 2009 sampai 2011. Beliau juga adalah pengurus Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia ASTI periode 2011-2015. Sebelum jadi ketua, beliau sudah di 2 periode pengurusan IAI Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 2015-2018 dan 2018-2021. Dan saat ini beliau sebagai ketua IAI Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun kemarin 2022 dan akan berakhir di 2025. Di samping itu beliau juga di kampus pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan Teknik Arsitektur Unpad Tadulako 2011 sampai 2012. Kemudian ketua unit penjamin mutu Fakultas Teknik Universitas Tadulako dari 2016 sampai 2018. Dan sampai tahun ini ya sebagai ketua jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako 2019 sampai 2023. Kemudian beliau juga sebagai ketua unit pengelola pengadaan barang dan jasa Unpad di tahun 2021, ketua kelompok dosen keahlian teori sejarah dan perkembangan arsitektur, dan beliau juga adalah member dari Sakura Science, Sakura Extend Program in Science dari 2015 sampai sekarang. Beliau juga adalah trainer kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek dari 2021 sampai sekarang. Adapun bidang kajian dan mata kuliah yang beliau pegang yaitu kajian bidang lokalitas arsitektur dan arsitektur Nusantara. Selanjutnya adalah kajian bidang perilaku ruang dan perilaku fisiologi lingkungan. Selanjutnya adalah kajian bidang keandalan arsitektur bangunan gedung. Di samping itu juga adalah sebagai dosen teori sejarah dan perkembangan arsitektur, dosen arsitektur perilaku dan perancangan arsitektur, dan sebagai dosen arsitektur tradisional dan arsitektur Nusantara. Demikian CV singkat yang cukup banyak dan sangat mumpuni dari Bapak. Saya sebut nama lengkap beliau, AR Dr. Fuad Jubaidi, ST MSc IAI. Baik Pak Doktor, barangkali bisa kita mulai diskusi pada siang menjelang sore ini dengan judul materi lokalitas sebagai suatu ide rancangan arsitektur. Jadi pada kesempatan ini saya beri waktu 1 jam, nanti setelah itu kita akan lebih banyak didiskusi. Baik, kepada Pak Doktor, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas, jelas Pak Moderator. Dokter. Jelas Pak Dokter. Ya, baik.
Ya, terima kasih banyak ya yang saya hormati Pak Ketua YAI Gorontalo yang sudah mengamanahi untuk mengisi salah satu YAI Gorontalo. Jadi memang saya kira yang seperti ini sangat diperlukan untuk sharing-sharing diskusi dan mungkin berbagi pengalaman rekan-rekan peserta yang hadir, dan saya kira Izin Pak, agak putus-putus juga suaranya Pak. banyak yang hadir ini ketua-ketua IAI dan mungkin pengurus IAI dari provinsi yang. Kalau begini Pak, masih putus-putus Pak Moderator? Ya, sudah bagus. Silakan dilanjut, Pak. Sekali lagi saya mohon izin ya, mungkin bukan bermaksud mengajari dan sebagainya, karena mungkin di sini juga banyak yang pakar ya, banyak yang lebih paham tentang sebuah rancangan arsitektur. Mungkin kemarin sempat diskusi dengan Pak Ketuamu, bahkan beberapa itu satu kamar di beberapa kegiatan IAI nasional. Jadi memang saya menawarkan judul ini sebagai sebuah salah satu kegelisahan juga sebenarnya, karena terkait dengan fenomena lokalitas kita. Mungkin saya mohon izin share. Sudah tampil? Sudah bisa kelihatan Pak Moderator? Ya, sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Ya, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini mungkin brainstorming saja sebagai sebuah pengantar diskusi kita sore ini, karena memang seperti yang disampaikan Pak Ketua IAI tadi, mestinya kalau kita diskusi jam-jam segini itu biasanya memang jam-jam krusial, jam yang kadangkala membuat kita harus ditemani secangkir kopi ya yang panas ya, terkait dengan diskusi-diskusi ke depan. Jadi memang saya mencoba mengangkat terkait dengan lokalitas sebagai sebuah ide rancangan arsitektur. Jadi kenapa hal ini menjadi sebuah yang menarik menurut kami? Karena kalau kita lihat fenomena saat ini ya, terkait dengan rancangan arsitektur, khususnya di Indonesia, seperti kita itu sudah ada satu fenomena yang kadangkala banyak perancang itu ogah atau agak alergi ketika berhadapan sebuah rancangan yang mencoba mengadopsi kearifan lokal kita. Nah, itu mungkin saya mencoba mengajak kita diskusi sore ini terkait ini. Jadi saya mulai bahwa memang kita ini sebenarnya bangsa yang sangat besar ya, kalau kita melihat sejarah berdirinya Indonesia ini. Jadi memang dari semua benua kita adalah negara yang punya keberagaman yang sangat-sangat kompleks, yang sangat sebagai ruang di berbagai daratan. Ada hal yang terkait dengan Indonesia itu sendiri. Dan kita juga kalau melihat merupakan adalah bangsa yang sangat kaya dengan peradaban. Kalau Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, ini sangat-sangat beragam. Dan ini kita tidak bisa pungkiri, ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ya banyak sekali karya-karya arsitektur dengan berbagai macam model, berbagai macam bentuk, bahkan dengan berbagai macam model spasial ruangnya itu sendiri, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ini, kita adalah bangsa yang sangat kaya sekali.
Cuma jangan lupa, selain kekayaan itu, kita juga kaya dengan yang namanya bencana. Kita ini masuk dalam sebuah kawasan ya, yang disebut-sebut ini tidak asing bagi kita, yang namanya Ring of Fire, yang setiap saat yang mungkin kita harus berhadapan dengan bencana. Nah, makanya di Indonesia alasan ketangguhan bencana itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi memang sekali lagi kita ini kaya akan keragaman arsitektur, keragaman budaya, dan juga kaya akan potensi bencana alam. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mengapa isu sebuah lokalitas arsitektur dalam sebuah ide rancangan itu perlu tetap kita kembangkan dan kita tumbuhkan. Ini yang menjadi pemicu teman-teman yang penggiat ya, yang kami itu seringkali melakukan diskusi-diskusi terkait bagaimana perkembangan arsitektur Nusantara itu sendiri. Saya mulai bahwa kalau kita bicara tentang karya arsitektur itu dibangun sebagai sebuah pengetahuan yang dilandaskan dan dipangkalkan dari sebuah filsafat, ilmu, dan pengetahuan arsitektur. Walaupun beberapa teman-teman arsitek, ya, perancang kadang-kala tidak sependapat dengan hal ini, tapi menurut kami bahwa yang namanya karya arsitektur sebagai bagian dari terkait dengan normanya, nilai, dan sebagainya. Dan hal ini juga menjadi terungkap dalam setiap wujud fisiknya. Jadi kalau kita melihat kekayaan arsitektur Nusantara kita, dari setiap wujud dan fisiknya itu pasti punya makna, punya hal yang mengandung perwujudan di tiap fisiknya. Mungkin juga kalau kita melihat kekayaan arsitektur di Gorontalo dan sebagainya, dan dengan arsitektur Nusantara yang lain, itu pasti tidak akan lepas setiap wujud dan fisiknya itu punya syarat dan makna. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pemicu besar kita, ya, atau yang biasa kita simpulkan menjadi sebuah arsitektur Nusantara, walaupun ini masih banyak diskusi tentang apakah yang disebut dengan arsitektur Nusantara, apakah terkait dengan vernakular arsitektur, tradisional arsitektur. Kalau kami lebih mudah menyebutkannya sebagai sebuah arsitektur Nusantara. Jadi, apakah lokalitas saat ini yang kita diskusikan akan menjadi sebuah hal yang menarik? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah mungkin sebagian besar dari kita atau sebagian kecil dari kita menjadi hal yang sudah kurang menarik untuk membahas sebuah lokalitas itu sendiri? Saya mencoba berawal dari sini. Jadi sebenarnya yang dihadapi oleh arsitektur Nusantara itu sendiri, ada beberapa hal yang kita hadapi. Saya mencoba mengidentifikasi ada 12 masalah yang kita hadapi terkait dengan arsitektur Nusantara itu sendiri. Pertama, proses kesejarahan yang putus. Jadi di sebagian besar wilayah Indonesia itu sendiri, hanya sedikit wilayah yang memang menerapkan budaya tulis. Nah, sebagian besar juga di Sulawesi itu juga hanya mengandalkan budaya tutur. Ya, jadi hanya kalau di Sulawesi Tengah itu ada namanya budaya tutura. Jadi biasanya dengan hal itu dokumentasi kita tentang kearifan lokal kita itu menjadi hal yang putus. Bahkan menurut penelusuran beberapa teman peneliti dan kami, justru banyak dokumentasi lokalitas kita itu adanya di Museum Belanda, ya, seperti itu. Yang kedua terkait dengan
sensitivitas masyarakat terhadap lingkungan. Ini yang menjadi hal kita bersama ketika kita merancang, bahwa teman-teman yang mengaku sebagai arsitek dan perancang itu sudah mulai pudar rasa sensitivitasnya terhadap lingkungan itu sendiri. Termasuk juga mungkin terkait dengan pemahaman nilai-nilai budaya sendiri. Nah, ini yang juga yang paling penting, tentang pengaruh globalisasi terhadap desain. Ya, saat ini kita tidak menutup mata bahwa memang banyak sekali desain-desain yang kita adopsi dari luar, dari Eropa dan sebagainya. Itu yang kalau saya bisa menyampaikan istilah seperti merangsek kita punya nilai-nilai kelokalan itu sendiri. Dan sayangnya ketika seorang arsitek tidak mampu melakukan kombinasi terhadap nilai-nilai yang diadaptasi dari luar, itu yang agak menjadi masalah ya. Nah, ini juga karena terkait dengan seorang kreativitas atau desainer atau arsitek itu memang kurang. Selanjutnya, masalah yang kita hadapi bersama adalah asesmen terhadap lokalitas arsitektur kita sendiri. Saya banyak membaca buku-buku dokumentasi tentang arsitektur tradisional, arsitektur Nusantara. Kadang-kala malah miris melihatnya. Sebuah atlas ya, Bapak, menampilkan arsitektur tradisional antara tampilan bangunan, ternyata apa yang kita informasikan itu salah. Kita juga kurang koordinasi dengan berbagai pihak, ada hambatan transformasi budaya itu sendiri. Yang lain juga di sisi lain tuntutan masyarakat yang sangat beragam itu sendiri. Ada pandangan parsial terhadap lokalitas yang berlebih ya, ini yang kadang-kala yang menjadikan kita arsitek ketika terjadi sebuah keterpaksaan dalam desain itu muncul sebuah kultur instant culture atau yang biasa disebut budaya dadakan. Ini banyak sekali terjadi, terutama di bangunan-bangunan publik kita, karena ingin terlihat sebuah lokalitasnya, kita rela menempel-nempelkan bagian-bagian kecil daripada identitas karya arsitektur itu sendiri. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi masalah yang ada di arsitektur Nusantara kita atau kelokalitasan arsitektur kita, hal yang sering kita dapatkan adalah loss itu sendiri. Jadi banyak wilayah di Indonesia ini, menurut penelusuran kami, memang kita sudah sulit menemukan identitas asli dari sebuah wilayah itu sendiri, ya, karena memang sudah mulai hilang. Dianggap ketinggalan zaman, terjadinya kultur dadakan itu sendiri, ada konservasi yang tidak maksimal karena ini apakah memang karena kekurang pahaman kita terhadap lokalitas itu sendiri ya? Terkait juga dengan fenomena marginal, pandangan buruk tentang arsitektur tradisional atau arsitektur Nusantara atau lokalitas. Karena ini kita tidak sebagian perancang tidak mampu mengedukasi kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya kearifan lokal kita, bagaimana lokalitas kita. Yang ini menyebabkan ada pandangan buruk terhadap kalau misalnya ada user mencoba meminta kita disentil terkait dengan arsitektur tradisional atau arsitektur Nusantara, mereka sudah jangan, itu ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi akibat lanjut saat ini. Ini juga mohon maaf, mungkin di teman-teman di wilayah yang lain juga menemukan ini banyak sekali desain kontroversial. Parahnya ini biasanya secara masif dilakukan, ada rancangan terkait yang tipikal ya. Kalau di Palu itu ada desain
kelurahan yang dibuat sama semua, tapi herannya ada hal-hal yang menurut saya nilai kelokalannya itu dipaksakan ya menjadi sebuah hal yang instant culture itu sendiri yang muncul. Bahkan yang dimasukkan dalam hal ini mulai pudar maknanya. Budaya dadakan menjamur, jadi desain tidak beridentitas dan terancamnya sebuah lokalitas arsitektur. Jadi hal ini yang sebenarnya kita hadapi saat ini terkait dengan ketika kita mau merancang berkaitan dengan tema rancangan tentang lokalitas arsitektur itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa kalau kita memahami sebuah lokalitas arsitektur berarti membangun pengetahuan dengan membaca arsitektur, termasuk arsitektur tradisional membangun pengetahuan dengan kebudayaan. Jadi memang arsitektur tentang arsitektur Nusantara dan sebagainya ini perlu dibangun untuk memberi pemahaman bahwa bagaimana kita membaca sebuah karya arsitektur dalam hal ini lokalitas kita yang sekiranya kita paham itu kita bisa melakukan adaptasi mengakomodasi bentuk-bentuk yang baru dengan pemahaman lokalitas arsitektur itu sendiri. Lanjut. Ya, pertanyaannya juga mengapa kita lebih tertarik ketika arsitektur Nusantara atau lokalitas itu sendiri bisa dijadikan sebagai sebuah ide rancangan itu sendiri. Karena menyangkut arsitektur Nusantara ini banyak sekali sebenarnya, termasuk bagaimana ideologinya, sejarahnya, terus disiplin berarsitektur. Arsitektur Nusantara itu juga menjadi sebuah rancangan yang unity. Kaya akan ornamen dekorasi, ada tradisi tanpa tulisan, termasuk juga lokalitas kita itu juga diperkaya dengan bagaimana membangun sistem kebahariannya. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu ada di laut dan kita punya tepian laut terpanjang di dunia ya. Termasuk juga menerima teknologi ya berkelanjutan. Ini hal yang menarik kalau kita membahas memahami tentang lokalitas arsitektur. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu sudah bicara tentang sustainable development sejak dulu. Mengapa seperti itu? Karena memang hampir di semua wilayah Indonesia memahami ruang itu menjadi 4 bagian besar. Jadi ada namanya ruang milik Tuhan, ada ruang milik nenek moyang, ini bicara tentang masa lampau ya. Terus ruang milik kita sekarang ya, atau apa ruang yang bisa kita manfaatkan saat ini. Dan yang terakhir adalah ruang milik cucu. Jadi sebenarnya sejak dulu kita sudah memahami tentang bagaimana konteks arsitektur berkelanjutan itu sendiri. Dan yang terakhir bahwa hal yang menarik terkait dengan lokalitas ini, rancangan sebuah arsitektur Nusantara atau lokalitas arsitektur itu sendiri, sebenarnya kalau kita mengadaptasi rancangan-rancangan itu, tanggap terhadap gempa dan konservasi. Coba nanti saya coba memperlihatkan beberapa contoh. Dan ini yang saya sampaikan di awal bahwa selain kaya akan keragaman, kita juga kaya akan kerawanan bencana itu sendiri. Ini kalau kita lihat arsitektur lokal kita itu sangat kaya sekali ya, dari ujung barat sampai ujung timur ya, dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai gaya ya. Bahkan kemarin terakhir saya ingat sekali ada pertemuan ASEAN Internasional terkait dengan lokalitas. Indonesia itu lengkap dari sisi teknologinya, dari cara bangunnya dan sebagainya. Kalau di beberapa wilayah itu mungkin ada hanya terkait dengan tekniknya dan sebagainya. Contoh di
Indonesia itu kita kenal dengan sistem ikat, kita kenal dengan sistem pasak, ya, dan sebagainya. Bahkan juga ada sistem kombinasi keduanya. Di wilayah negara lain itu kita tidak temukan seperti itu. Jadi ini sangat-sangat kaya ya, kalau kita lihat, termasuk juga arsitektur di Gorontalo itu seperti apa ya. Nah, ini kalau saya mencoba memperkenalkan juga bahwa di Sulawesi Tengah sendiri saking kayanya keragaman arsitektur lokal kita itu juga banyak. Saya memperlihatkan di awal tadi ini hanya representasi di berbagai provinsi. Tapi di provinsi itu sendiri, di masing-masing provinsi itu masih banyak lagi ragamnya. Contoh di Sulawesi Tengah itu sangat kaya, ya, ada Tambi ya dengan Baruga, ya, ada Banua Oge, ya, ada arsitektur di Morowali, ada Bantaya, ya, bahkan Lobo, ada Buho dan sebagainya. Saya mungkin lanjut saja, ini bagian-bagian bangunannya. Ya, mungkin ketika kita bicara tentang lokalitas arsitektur, dengan fenomena yang ada, saya berpikir bahwa apakah layak sebuah lokalitas arsitektur itu menjadi dasar sebuah ide rancangan, atau mungkin menjadi sebagian kecil saja ketika kita merancang sebuah karya arsitektur, ini menjadi hal yang terakhir yang kita pikirkan. Makanya saya menawarkan mengapa seperti ini, karena kita kurang memahami tentang lokalitas arsitektur itu sendiri. Ya, kalau kita melihat bahwa mengapa lokalitas itu bisa menjadi sebuah ide rancangan dan kita pilih dan kita mungkin prioritaskan menjadi ide rancangan kita. Pertama, kita tidak bisa pungkiri lokalitas arsitektur itu pasti selaras dengan alam. Ya, jadi lokalitas kita itu dirancang berdasarkan kondisi alam setempat. Jadi kita tidak ada lagi merancang itu hanya di atas meja, tapi memang betul-betul turun ke lapangan melihat kondisinya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi sebuah dasar mengapa lokalitas itu menjadi salah satu alasan. Yang kedua adalah berkelanjutan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nilai kelokalan kita itu selalu menjunjung tinggi nilai keberlanjutan. Ada keterkaitan antara masa lampau, kini, dan nanti. Jadi selama ini sebagian besar masyarakat kita memahami kalau yang namanya lokalitas itu adalah masa lampau. Tidak menarik lagi dibahas hari ini, bahkan mungkin tidak menarik lagi dibahas untuk masa depan. Padahal kalau kita melihat lokalitas itu adalah terkait dengan past, present, and future. Jadi lampau, sekarang, dan nanti. Terus yang ketiga, lokalitas itu menjadi sebuah ide rancangan karena memang tanggap terhadap bencana, terhadap kerawanan bencana, karena memang nilai-nilai kelokalan yang ada itu lebih adaptif dan lebih elastis. Jadi kalau kita terkait dengan resilience itu kita tidak ragukan lokalitas kita itu bahkan lebih nilainya ketika bicara tentang adaptivitas dengan elastisitas itu sendiri. Yang keempat, bahwa lokalitas arsitektur itu sendiri syarat akan identitas, budaya, dan yang menunjukkan kearifan lokal itu sendiri. Jadi kadangkala kita pergi ke satu daerah melihat sebuah karya arsitektur itu sendiri, kita langsung paham, oh ini kita ada di mana, kita ada di sini. Yang paham mengenal kita itu berada di mana. Bahkan sebagian orang kalau berkunjung di tempat lain, ketika ada ikon tertentu di kota tertentu, identitas yang
sangat khas itu. Dan yang kelima, lokalitas itu syarat akan tampil fungsinya apa, untuk siapa dan seperti apa diberlakukan. Memang berupa pikir dan pola hidup. Sepertinya Pak narasumber terlempar, hanya jaringannya Pak Moderator, kurang bagus. Mohon sudah bisa ditunggu Pak? sebentar. Pak Moderator? Narasumber terlempar, barangkali nanti dia masuk lagi. Jaringan beliau agak bermasalah. Pak Moderator, apa sudah bisa? Masih ditunggu ini. Mau Dengar? halo? Ya. Sepertinya narasumbernya disconnect, lagi bermasalah dengan jaringan. Mohon ditunggu sebentar ya. Pak Moderator, bisa dengar? Ya, silakan. Silakan Pak Buat dilanjut. Iya, biasanya kita kawan di sini Pak. Jadi memang salah satu nilai lokalitas kita di sini begitu Pak, ya terkait dengan listrik. Ya. Kadangkala kalau sudah ada gangguan pasti Siap, siap. ikut terganggu internet dan sebagainya. Ya, jadi mungkin ada hal yang selalu terkait dengan hubungan yang harmonis dengan alam. Termasuk juga pengetahuan dan kearifan lokal sebagai konteks arsitektur itu adalah sebenarnya awal dari interaksi manusia dengan ekosistem alamnya. Jadi memang lokalitas itu terkait dengan perilaku arsitektur itu sendiri. Bagaimana kita merancang memang betul-betul untuk manusia. Seakan-akan itu dipas-paskan. Suka atau tidak, cukup atau tidak, layak atau tidak, ini yang ada silahkan. Itu mindsetnya berbeda, bahwa ketika memang kita merancang untuk manusia, ya kita harus terkait dengan bagaimana hubungannya dengan ekosistem itu sendiri. Ini menjadi hal yang alam dan antara konsepnya itu pasti seperti itu. Jadi memang beberapa tahun belakangan kita sering melakukan diskusi dan sebagainya dengan teman-teman penggiat arsitektur Nusantara. Memang dalam konsep lokalitas arsitektur itu umumnya terkait dengan bagaimana hubungan manusia, bagaimana hubungan dengan penciptanya itu sendiri. Jadi kalau biasa dalam pembagian arsitektur Nusantara itu sendiri ada selalu yang disebut dengan ada kaki, badan, kepalanya itu sendiri. Jadi sebagai sebuah representasi pemaknaan bahwa
manusia, alam, dan pencipta itu tidak boleh saling melepaskan diri. Gitu. Ya, hal yang menarik juga ketika kita bilang bahwa lokalitas itu, arsitektur itu sendiri sebagai sebuah kebertahanan, sebuah dasar kearifan. Jadi sebagai sebuah karya yang arif dan bijaksana. Mengapa seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa lokalnya dan lingkungannya itu sendiri. Terkait juga dengan hal yang responsif, ya. Lokalitas itu pasti sebuah karya yang responsif, bertahan terhadap kerawanan bencana, elastisitas dan desain itu memang sangat, mana yang lebih tahan ketika menghadapi kondisi kerawanan bencana. Tema arsitektur modern kah, tema arsitektur yang kontemporernya, atau bahkan mungkin yang lebih kita resiliensi arsitektur itu berupa regulasi dan teknik membangun harus dapat mengakomodasi semua kebutuhan keamanan penduduk dari bencana itu sendiri. Jadi sarana tentang kebertahanan syarat dimiliki oleh lokalitas arsitek. Memahami mungkin di karya yang lain kita juga bisa menghadirkan itu, kita bisa juga melakukan hadirkan nilai-nilai kelokalan kita. Ini saya coba Bapak Ibu bertahan sampai 35 tahun lamanya, itu baru bisa ada penahan, renovasi, dan sebagainya. Jadi di arsitektur konvensional kadangkala kita hanya menyebutkan bahwa umur bangunan itu sampai 20 tahun, 25 tahun. Nah, itu tidak bisa melampaui. Ini yang di Nata Toro, yang seperti beberapa penelitian kami, diadopsi, ya. Jadi sangat merespon terhadap iklim, longsor dan gempa, juga termasuk juga respon terhadap ancaman gempa itu sendiri, termasuk juga di kampung Kali. Ya, ini kita lihat rumah panjang suku Banjar, kita lihat
Ya, terputus lagi kayaknya. Ya, Iya, terputus lagi beliau ini. Sepertinya di iya, karena di beberapa wilayah di Palu ini lagi mati lampu, Pak Moderator. Jadi kadangkala akhirnya mempengaruhi jaringan. Ya, siap. mungkin saya lanjut sedikit. Ya, jadi berdasarkan pembahasan di awal, jadi memang kita sebagai seorang arsitek, jadi merujuk pada ide apa sebuah kelokalan itu perlu kita prioritaskan menjadi sebuah ide rancangan kita. Ini terkait dengan bagaimana kesiapan arsitek itu sendiri. Kerentanan ini yang harus kita lihat menjadi sebuah hal yang berimbang. Kalau kita melihat merujuk pada kerentanan ya dalam wilayah kita, karena sekali lagi kita adalah bangsa yang kaya, salah satunya adalah kaya terhadap bencana. Ada kerentanan fisik ya yang terjadi ini akibat bencana dan sebagainya. Kita juga punya kerentanan sosial budaya. Ya. Kita punya kerentanan ekonomi dan termasuk juga seorang perancang harus berpikir tentang bagaimana rancangannya itu terkait dengan mitigasi bencana itu sendiri. Bagaimana inovasi-inovasi rancangan itu bisa menghadapi kerentanan terhadap bencana. Bagaimana rancangan arsitektur mengadaptasi kondisi yang ada agar tanggap terhadap kerentanan. Termasuk di dalamnya bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam merancang. Kita harus lebih memperkaya pemahaman kita dengan melakukan inventarisasi itu sendiri, melakukan sinkronisasi, termasuk partisipasi teman-teman perancang dan bagaimana memahami terkait dengan transformasi itu sendiri. Kalau kita di arsitek, kadangkala pemahaman kita sedikit tentang bagaimana terkait dengan transformasi. Salah satunya adalah bagaimana transformasi desain yang mengadaptasi nilai-nilai kelokalan arsitektur itu sendiri. Termasuk juga beberapa langkah kesiapan arsitek itu perlu juga untuk mereduksi bencana itu sendiri. Jadi terkait dengan inventarisasi tadi sampai mencoba kita melihat transformasi ke arsitektur melalui pendekatan yang holistik, melalui kearifan lokal ya terkait dengan lokalitas itu sendiri. Karya-karya arsitektur kita ke depan bahwa hal yang salah satunya itu menghadapi kerentanan terhadap bencana dan salah satu identitas itu sendiri. Ini prinsip kesiapan arsitek dalam mereduksi risiko bencana bahwa ada prinsip keseimbangan, mencoba mereduksi risiko bencana, ya, terus taat, prinsip ketaatan. Jadi memang kita sudah aturan-aturan yang ada terkait dengan itu juga menyampaikan bahwa nilai lokalitas arsitektur itu harus dimasukkan atau dipikirkan dalam sebuah rancangan atau desain arsitektur. Ada keteraturan dan yang terakhir ada sebuah kepedulian tentunya terkait dengan rasa kebersamaan dan memperluas peran aktif masyarakat terhadap ketepatan dan aturan yang telah disepakati. Terkait dengan lokalitas arsitektur kita, bahwa sebagian besar desain itu izin Pak Fuad, kontroversial. izin kalau Ya. bisa slide-nya ditampilkan. Ya, silakan. Slide-nya. Belum tampil, Pak? Belum, Pak. Tadi kan disconnect kayaknya. Tuh.
Nggak di-share lagi. Waduh, putus lagi berarti tadi, Pak. Ya, sudah tampil, Pak? Pak moderator? Aman. Lanjut. Oh ya, aman. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu lagi, Pak. Ya. Ya, kadangkala kita memang hadapi itu, bahkan biasanya kalau di kampus itu kalau sudah mati sebagian besar itu kita istilahnya miskin jaringan, Pak. Ya, jadi memang kita nikmati itu menjadi sebuah kerentanan juga. Ya, saya lanjut sedikit tentang masalah lokalitas kita. Yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana desain banyak yang kita temukan itu kontroversial, ya, tidak tanggap terhadap kondisi setempat, ya, bahkan memang betul-betul merusak, ya, dengan lingkungan setempat. Itu yang terjadi. Ketidakinginan. Jadi sebagian besar memang kita ketika merancang mencoba menerapkan rancangan arsitektur itu tidak ingin menyinggung-nyinggung masalah lokalitas arsitektur. Dan ini banyak terjadi di teman-teman arsitek kita. Untuk apa? Saya pernah sama-sama dengan beberapa tim merancang sebuah kompleks, bahkan mereka mau tampil sendiri. Pak, tidak perlu kita mencoba mengungkit-ungkit lokalitas. Itu menurut beliau itu hal yang sangat ketinggalan zaman. Itu yang terjadi. Selanjutnya ada instant culture seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan parahnya dengan adanya kultur dadakan ini, kadangkala banyak teman-teman kita memaksakan sesuatu supaya kelihatan ada nilai lokalnya, kita tempelkanlah beberapa mungkin ornamen-ornamen tertentu hingga minta dinilai sebagai sebuah nilai lokalitas ini, dan banyak terjadi utamanya di bandara-bandara yang ada ini. Terus terkait dengan identitas yang sudah mulai hilang, dan yang paling parah itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, punah, hilangnya lokalitas arsitektur itu sendiri. Jadi memang di beberapa tempat ini mungkin sudah ada yang sama sekali tidak punya identitas, tidak punya sejarah tentang nilai arsitektur lokalnya. Jadi kami juga menghadapi itu di beberapa tempat, Bapak Ibu, di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah. Dulunya di sejarah yang ada kami dapatkan di dokumen Belanda, dulu ada sebuah karya arsitektur di setempat, itu akhirnya karena tidak ada dokumentasi yang jelas, itu akhirnya sudah tidak bisa lagi dilihat, sudah tidak bisa lagi kita munculkan dalam desain-desain yang baru, karena memang kita tidak punya dokumentasi, tidak punya referensi terkait dengan karya arsitektur tertentu. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa mengapa kadangkala kita alergi dengan karya arsitektur itu yang berbau dengan arsitektur Nusantara, lokalitas, dan sebagainya. Karena yang masalahnya pada saat transformasi desain yang kita tidak pahami. Bahwa kalau secara umum kita memahami dalam sebuah karya desain arsitektur itu ada yang namanya pragmatic design, ada yang namanya typologic design, ada yang namanya analogical design, dan ada yang namanya canonic design. Ini yang kadang-kala kita tidak pahami, bahwa apapun yang kita rancang bisa saja kita mengadopsi nilai-nilai lokalitas arsitektur berdasarkan prinsip. Misalnya kita mencoba mengambil model typologic design, semestinya kita sudah harus memahami sebuah mental image dari nilai lokalitas arsitektur itu yang telah fix dari bentuk-bentuk bangunan yang dikenal, termasuk juga penggunaan material yang khas. Jadi intinya dalam hal typologic design kita harus betul-betul kenal dulu bagaimana nilai-nilai lokalitas kita, baru kita bisa mengadaptasi,
merancang sebuah karya dalam bentuk yang baru dengan merujuk pada prinsip-prinsip lokalitas arsitekturnya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pendekatan bagi kita semua, 3 hal untuk membantu kita mengenali bagaimana nilai lokalitas kita yang bisa kita jadikan rujukan sebagai ide rancangan itu sendiri. Pertama yang harus kita kenali adalah secara model keruangan lokalitas arsitektur kita, mencoba mengidentifikasi jenisnya dan bentuk ruang, bagaimana hubungan di antara ruang, termasuk hierarki pola ruangnya dan orientasi. Jadi kalau saya lihat teman-teman atau budaya masyarakat di Bali itu sangat-sangat rigid ketika bicara tentang spasial sistemnya. Kita sangat kenal bagaimana ada pembagian ruang berdasarkan nawasanga, hasta kosala kosalinya. Jadi sangat jelas ada pembagian ruang berdasarkan hierarkinya, ada yang namanya niste, ada madya, ada utama. Itu sangat jelas kalau dalam arsitektur tradisional Bali itu sendiri. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Kadang-kala memang kita tidak mengenali lokalitas arsitektur kita itu juga secara spasial. Termasuk juga masalah karakter strukturnya. Ini yang kita tidak kenal. Semestinya kita mencoba mengidentifikasi melalui karakteristik komponennya dengan bahan dan strukturnya dan bagaimana pembentuk ruangnya. Dan yang terakhir yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk ide rancangan arsitektur dengan merujuk pada nilai-nilai kelokalan secara stylistik sistemnya. Bagaimana tampilan bangunan itu yang kita bisa kenali berhubungan dengan fasadnya, terus bagaimana dengan ornamen-ornamennya, bagaimana dengan bukaannya. Mungkin ini yang bisa kita jadikan rujukan ya. Pertama adalah secara spasial sistem, secara fisikal sistemnya, dan secara stylistik sistemnya itu sendiri. Lanjut, nah ini peran kita sebagai arsitek, kalau kita mau menjadi salah satu atau menjadi bagian dari perancang, bahwa hal yang perlu kita lakukan itu pertama kita harus memaknai. Jadi kita harus memaknai nilai kearifan lokal kita, bagaimana esensi ruangnya, bagaimana secara gaya dan tradisinya, bagaimana tipikal bentuknya. Jadi saya yakin kalau kita tidak memaknai dan mengenali ini, memang seringkali kita akan gagal mencoba mengadaptasi sebuah ide desain yang merujuk pada nilai-nilai kelokalan kita. Selanjutnya, seorang arsitek harus berpikir strategik juga. Coba kita melihat bagaimana strategi masa lampau ya, sampai di masa sekarang. Bisa kita lakukan desain itu dengan reinvigorating, ada reinventing, extending. Mungkin juga bisa kita reinterpreting. Jadi kita interpretasikan kembali bagaimana nilai-nilai yang ada. Termasuk hal yang perlu kita lakukan itu adalah menyandingkan. Bisa saja kita mencoba mengadaptasi nilai-nilai lokalitas kita itu dengan mencoba membuat rancangan hybrid desain dalam tema postmodernisme itu kita kenal juga yang disebut dengan hybrid design, mencoba menyandingkan arsitektur modern dengan arsitektur Nusantara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melestarikan terkait dengan pelestarian kearifan lokal, pengkajian, membangun kembali sesuai dengan tradisi, dan bagaimana kita memahami transformasi desain itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat, jadi beberapa karya arsitektur, ya ini kelihatan memang saat ini menjadi ikon di beberapa tempat, dan ini memang ide dasar referensi karyanya itu dari nilai-nilai kelokalan yang ada, seperti masjid ya yang ada di Sumatera Barat. Siapa yang tidak kenal, merujuk pada nilai lokalitas arsitektur Minang itu sendiri, termasuk di beberapa wilayah yang ada di Sumatera ya. Beberapa kantor gubernur itu mencoba mengadopsi nilai-nilai lokalitas yang ada, termasuk salah satunya itu yang ada di Sulawesi Tengah, mencoba mengadopsi rancangan dengan gaya arsitektur Banua Mbaso atau Banua Oge.
Ya, mungkin yang sebelum penutup, ya saya ingin mengquote ada dua begawan kita bahwa arsitektur bukanlah suatu entitas yang otonom, jadi keberadaannya haruslah merupakan bagian integral dengan sekitarnya, baik secara sosial maupun spasial serta lingkungannya. Ini saya quote bahasanya almarhum Eko Prawoto ya ketika kita sama-sama membawakan materi di seminar tentang arsitektur Nusantara, termasuk juga almarhum Pak Yosef Prijotomo menyampaikan bahwa lokalitas sebagai sebuah arsitektur Nusantara itu hendaknya dilihat, dipelajari dan dipahami sebagai arsitektur yang berbeda dengan arsitektur di Eropa. Jadi saya kira ini beliau punya kalimat itu sangat tegas bahwa kita menjadi hal yang berbeda dengan apa yang ada di Eropa itu sendiri. Makanya kita harus mengenali nilai-nilai lokalitas arsitektur kita itu sendiri. Mungkin sebagai pemicu diskusi kita, sebagai brainstorming, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan, utamanya tadi gangguan-gangguan jaringan. Saya kira ini bisa kita diskusikan bersama ya. Sekali lagi saya tidak dalam kedudukan untuk mengajari Bapak Ibu, ini hanya sekedar alat untuk kita melakukan diskusi-diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fuad atas pemaparan yang sangat luar biasa tentang lokalitas yang bisa kita jadikan ide dalam rancangan arsitektur. Jadi ada 3 kata kunci yang bisa saya simpulkan di materi tadi, yaitu pertama yaitu lokalitas itu sendiri, di mana sebagai arsitektur Nusantara, kemudian yang kedua kondisi negara kita Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke yang betul-betul sangat beragam, menyangkut bangunan arsitekturalnya. Kemudian yang ketiga menyangkut Indonesia itu yang sangat kaya, tapi kaya dalam bencana, yang seperti itu yang bisa saya ambil kata kunci. Jadi berikut saya akan buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Jadi sangat menarik ini menyangkut lokalitas ini dalam penerapan ide-ide kita dalam merancang. Silakan peserta yang ingin bertanya atau mau brainstorming, silakan. Bapak Ibu, silakan. Atau bisa juga lewat kolom chat, ada yang ingin ditanyakan. Baik. Saya boleh nggak? Ya, silakan Ibu Handayani. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Aten. Mas aja ya, soalnya Siap. sudah tua banget. Pada Pak Fuad nih, kalau saya perhatikan gitu ya, tadi yang Mas Fuad ya, terus saya juga Yosef Priyotomo bahwa kita tuh beda sama yang di luar sana, bahwa arsitektur Nusantara itu sangat terkait dengan masyarakatnya, geografinya, geodesinya. Jadi memang seperti yang Pak Eko sampaikan. Mungkin nih kalau saya lihat anak sekarang ini zamannya Mas Aten dan Mas Fuad ya, tidak diajarin what, why, and how-nya. Jadi contohnya gini misalnya, ada orang mau bikin rumah. Dulu zaman aku sekolah, yang menerima keluhan itu akan bilang gini, baik Pak, nanti saya ke lokasi yang Bapak maksud. Terus dia akan diam di situ dari pagi sampai malam, sehingga dia tahu betul karakter di dalam site tersebut seperti apa. Jadi how to-nya sudah bisa kebaca. Kemudian bagaimana? Nah, kalau anak sekarang itu, apalagi dengan mekanika teknik dikurangin,
struktur konstruksi juga dikuras, yang ditulis Mas Fuad tuh ada yang tentang struktural itu, sehingga mereka agak kurang paham gitu. Dan sekarang saya lebih menyayangkan lagi ada AI, artificial intelligence, itu amat sangat membodohi kalau saya bilang. Jadi benar-benar anak muda sekarang, apalagi sekarang zaman Z ini, maunya instan yang hanya copy paste gitu. Sementara masyarakat penggunanya sendiri beda dengan yang di daerah. Misalnya kalau di daerah itu masih ada kegotong royongan, masih ada itu rumah-rumah saya, tetapi yang membangun baginya karena satu turunan gitu ya. Jadi hal-hal yang berubah itu kenapa masyarakat itu kurang sadar dengan kelokalan. Saya senang banget Pak Fuad mengingatkan kita semua, tapi juga menurut saya bukan hanya kita aja, tapi juga masyarakat terutama. Masyarakat tuh lebih gini, nggak usah pakai arsitek deh, mahal ntar bayarnya, gitu loh. Itu yang saya sebel banget sebenarnya. Udah gitu, pakai tukang si Pak Jo aja deh, gitu. Padahal si Pak Jo itu bukan pandai. Si Pak Jo itu, saya pernah nemuin SMP aja nggak lulus. Nah, piye coba kalau kayak gitu suruh memikirkan struktur gitu. Jadi kendala-kendala yang di luar arsitektur dan di dalam arsitekturnya sendiri, si bakat-bakat ini, raw material yang mau jadi bakat ini amat sangat tergoda dengan kekinian yang apa ya, kalau orang Jawa bilangnya blodro gitu Pak. Mas, kalau orang Sulawesi nggak tahu deh namanya apa. Jadi apa ya? Memang sukar untuk dipahami. Jadi saya setuju sama Pak Fuad. Saya minta pendapat Mas Fuad terutama kaitannya bagaimana mengajari anak-anak muda itu supaya bisa mengenal what and how-nya, dan bahkan kalau bisa menerima turunan ilmu dari si pandai-pandai tadi. Bapak-bapak kita yang sudah tua, si mbah-mbah kita yang pandai dalam hal membangun bangunan berdasarkan lokalitas. Kira-kira itu Mas Atem jauh, Pak Atem jauh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Handayani. Barangkali Pak Fuad bisa langsung dijawab. Iya. Silakan. Ya. Makasih Pak Moderator. Jadi memang menarik ini ya apa yang disampaikan Ibu Handayani tadi. Selain kita sudah mulai lost terhadap identity, sudah punah kita punya. Memang tentang pemahaman kita tentang terkait dengan rancangan arsitektur. Memang kalau berbeda sekali Bu Handayani ketika kita menghadapi klien ya dulu mencoba mengurai apa yang akan kita bangun kan seperti itu terkait dengan what-nya. Biasanya hanya putus ketika pertanyaan itu terjawab, kita tidak menjawab pertanyaan yang lain. Untuk siapa sebenarnya rancangan ini? Ini yang sekarang itu. Kadang kita merancang saja, mau entah untuk siapapun itu kita tidak sadar. Who-nya itu bagaimana ya? Jadi saya sepakat. Jadi memang tentang 5W kalau tidak salah. 5W 1H tentang what, who, why, where, when, ya itu tentang, terus yang terakhir adalah how-nya. Nah ini memang tugas kita sebenarnya mengedukasi anak-anak muda sekarang bagaimana ketika menghadapi satu masalah ya itu memang betul-betul merujuk pada masalah itu sendiri ya. Cuma kadang-kala memang kalau kita kembali ya kepada fitrah bahwa apa itu desain is a problem solving, itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekarang. Jadi desain adalah sebuah proses pemecahan masalah. Bahkan yang terjadi sekarang Bu Handayani, rancangan karya kita itu bahkan tambah masalah gitu, bukan memecahkan masalah. Nah makanya kenapa saya itu lebih tertarik bagaimana lokalitas arsitektur itu menjadi sebuah ide rancangan, karena memang mencoba menyelesaikan masalah terkait dengan masalah lingkungannya, masalah perilaku berhuninya, dan sebagainya. Memang saya sangat miris sekali sekarang, makanya kita harus terus mengedukasi masyarakat, utamanya anak-anak muda, bagaimana ketika kita mencoba merancang sebuah karya arsitektur itu memang betul-betul harus
punya makna, tepat sasaran, tepat tujuan, dan sebagainya, dengan merujuk pada 5W1H tadi. Jadi memang banyak terjadi, Bu Handayani. Bahkan saya secara tidak langsung pernah mendengarkan sebuah diskusi-diskusi anak muda sebelum masuk ke studi arsitektur, ya, sebelum ikut di kampus. Bahkan orang tua mereka diskusi, untuk apa kita kuliahkan anak kita di arsitektur? Kan banyak di internet itu gambar-gambar desain dan sebagainya. Itu memang karena pemahaman kita sebenarnya yang kurang tentang bagaimana desain arsitektur itu sendiri. Bahkan Bu Handayani, saya itu pernah menghadapi satu kondisi ketika mencoba merancang sebuah saya diminta, calon klien saya itu seorang ahli, dokter ahli ya, itu mencoba meminta sebuah rancangan. Di awal beliau itu mencoba, kita bicaranya profesional saja Pak Fuad, seperti apa. Tapi setelah saya sampaikan begini, dia, halo, bisa dengar? Ente yang mana? Yang belakang aja sedikit. Oh, tapi ditempel di situ. Iya. Oh, ada banyak Suara lain. masuk. Ya, customer saya apa ya? Ya, jadi saya lanjutkan. Oh, belakang pokok. Oh. Saya depan ya. Mungkin Pak Moderator ada yang lain yang berganggu. Depan. Akan dilanjut, ada spletteran tadi. Ya, silakan. Ya. Ada spletteran ya. Jadi setelah saya menyampaikan bilang tadi, kenapa mahal gitu? Itu kan hanya beberapa lembar kertas. Jadi memang yang dinilainya itu adalah kertasnya, bukan pada prosesnya. Itu yang kita kadang sering gagal. Jadi saya dengan santainya juga saya jawab, kalau begitu pinjam alatnya dokter, saya juga bisa gitu loh. Hanya untuk memeriksa orang. Oh, ini kan saya belajar tentang ilmu kedokteran, saya tinggal belajar tentang bagaimana merancang sebuah karya arsitektur. Jadi sekali lagi, penekanan kita kadang-kala hanya pada hasilnya, bukan pada proses rancangan itu sendiri. Jadi itu yang memang kita perlu edukasi sekali lagi, apalagi untuk anak muda. Jadi kalau di mahasiswa saya, Bu Handayani, sering saya tekankan, yang paling dinilai itu adalah prosesnya, bagaimana kita menghasilkan sebuah rancangan arsitektur. Mungkin itu Pak Moderator. Utama juga karena cuan, karena uang gitu. Makanya sampai mendingan pakai tukang yang nggak lulus SMP daripada pakai arsitek gitu. Karena apa? Cuannya lebih sedikit gitu. Itu yang saya tadinya saya pikir kalau di Indonesia Timur tuh nggak sampai kayak gitu. Gotong royong masih ada, masih mau kesadaran masyarakat di sekitar. Rupanya itu juga berpengaruh. Dan satu lagi, pemerintah itu misalnya dari bikin kelurahan, ada dari PUPR seperti ini. Ya udah, itu ide yang dari awal dari pusat itu seperti itu, ya copy paste terus gitu. Nggak ada kelokalan yang cirinya lurah di Palu misalnya, gimana ya cirinya kelurahan di Gorontalo gitu. Jadi itunya nggak keluar Pak. Itu yang saya perhatikan. Gitu kira-kira. Ya, sepakat Pak Bu. Ya, silakan Pak Fuad, masih ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau saya memang sepakat Pak Moderator dengan apa yang disampaikan Ibu Handayani tadi. Memang sekali lagi ketika kita merancang, kita perlu melihat konteks dan kontrasnya. Apakah utamanya kita harus mengedepankan konteks, di mana kita merancang sesuatu, untuk siapa kita merancang, dan bagaimana kita merancang. Jadi saat ini memang, ya mohon maaf, kadang-kadang memang pemerintah kita desain tipikal desain biasanya tipologi, ya biasanya sudah ada contoh model desain, dan itu disamaratakan untuk semua Indonesia. Padahal kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan parahnya, ya ada sebuah rancangan sama itu dia punya desain untuk di tepi pantai dengan di pegunungan, padahal ini hal yang sangat berbeda. Nah, ini yang memang kita perlu kritisi seperti itu. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator. Ada juga pertanyaannya kayaknya di chat itu, Pak Moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Handayani. Baik, saya lanjut. Ini ada pertanyaan via chat dari Pak
Jerry item itu menurut Bapak kadar lokalitas IKN ada atau tidak? Itu pertanyaan beliau. Memang masalah IKN ini kan lagi rame nih. Ya silakan Pak Fuad. Ya, kalau sebenarnya kalau ditanya tentang kadar lokalitas IKN ada atau tidak, sebenarnya masih sulit kita jawab, Pak. Karena saya pribadi belum melihat secara keseluruhan semua desainnya, gitulah. Karena kan memang lagi digarap dan itu memang ada zona-zona tertentu yang dan kelompok-kelompok tertentu yang mendesain. Cuma kalau saya bisa menilai secara gamblang ya, kalau kita bicara tentang kadar ada, kita melihat nilai kadar lokalitasnya dalam desain-desain IKN. Cuma kan kita belum bisa menilai secara lebih dalam apakah akhirnya yang ada di IKN itu bahkan hanya instant culture saja. Jadi coba ditempel-tempelkan ya seakan-akan itu menjadi sebuah nilai kelokalan. Itu yang saya lihat bahkan sekarang itu yang ada di IKN. Saya melihat lebih cenderung seperti itu Pak Aten. Jadi memang tidak mencoba mendalami, memahami bagaimana secara spasialnya, bagaimana secara cycle sistemnya, bagaimana secara stylistic sistemnya. Kadangkala ketika kita merancang, kita hanya puas terkait dengan stylistic sistemnya. Tampilan-tampilan luarnya, kita melupakan kadang bagaimana fungsi ruangnya itu sendiri. Ya. Jadi kalau sekali lagi ditanya, kita belum bisa menilai secara akurat bagaimana nilai kadar nilai lokalitas dalam desain IKN secara keseluruhan. Kalau saya bisa menjawab seperti itu, Pak. Baik, Pak Fuad. Baik, Pak Jemi. Itu penyampaian dari Pak Fuad. Memang izin saya bisa brainstorming juga. Memang menyangkut IKN ini saya sependapat dengan Pak Fuad. Karena memang kalau dilihat hanya sekedar di tampilan aja dari sisi struktur atau maupun ruang itu kayaknya tidak bisa mengadopsi nilai-nilai lokalitas Indonesia, khususnya untuk di daerah Kalimantan. Terutama bagaimana perlakuan terhadap tanahnya kan harus ada pertimbangan kan, bagaimana kondisi struktur Iya, yang betul. ada di sana. Begitu juga menyangkut pola ruangnya. Barangkali itu yang saya bisa brainstorming. Ya Pak Buat. Baik, masih ada lagi yang ingin diskusi atau menanyakan? Ini izin ada Pak Suprianto ingin bertanya untuk proyek pemerintah atau kementerian di mana desainnya juga masih prototipe. Terkadang juga ada yang tidak cocok untuk lokalitas yang ada. Gimana pendapatnya? Silakan Pak Fuad. Betul Pak. Jadi memang kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kadangkala memang kita selalu masih sering diperhadapi dengan atau tidak. Jadi kalau saya melihat kecocokannya bahwa desain itu hanya betul-betul cocok by site, by design gitu loh. Site-nya seperti apa, bagaimana mungkin kita melihat kondisinya seperti apa, ekosistemnya seperti apa. Kalau kita bicara tentang kecocokannya, masalahnya kadangkala kita itu di Indonesia lebih sering adopsi sociologi Pak Aten. Kadang-kala memang prototipe itu lebih kepada determinism yang ada, kita paksa untuk menyesuaikan kepada ruang yang dibangun. Nah itu yang terjadi pada desain prototipe kita. Walaupun mungkin secara keruangan ada standar-standar yang dibakukan oleh pemerintah, mungkin seperti misalnya kalau berbasis eselon dan sebagainya, kita bisa mengadopsi dari sisi luasannya berapa minimal. Dan saya kira juga kita sesama arsitek itu punya rujukan yang sama tentang data arsitek. Ada standar minimal kebutuhan ruang. Bukan berarti menstandarkan model ruang dan model bentuk itu sendiri, termasuk sampai denahnya sama persis. Ya, bahkan
mohon maaf, saya dulu pernah juga ada teman di Gorontalo juga menghadapi kasus yang sama. Saya sampaikan, jangan Anda coba-coba mengambil karya prototipe untuk dipaksakan masuk ke lokasi yang lain. Terutama masalah desain strukturnya dan sebagainya itu akan menjadi masalah ke depan. Nah, ini yang mungkin ke depan kita sebagai bagian daripada Nusantara itu sendiri, ini bisa kita juga mengedukasi sama pemerintah. Kalau bisa janganlah ada desain prototipe untuk terutama pada bangunan-bangunan publik. Ya, kalau misalnya bangunan-bangunan rumah sederhana, saya pikir no problem. Ya, istilahnya rumah tetap yang menjadi apa ya, bantu namanya prototipe itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Fuad. Itu jawabannya Pak Jupri. Mudah-mudahan Pak Jupri cukup puas dengan jawaban dari Pak Fuad. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ini masih ada cukup waktu, Ya. dari 15 menit sampai jam 16. Silakan. Ya, sambil menunggu yang lewat voice, ini ada dari di via chat juga, dari Pak Ari. Konsep arsitektur lokalitas. Ya. Oh. Ya. Halo? Ya. Ya. Kayaknya ada yang bocor nih. Ada bocor, Pak. Iya. Jadi saya lanjut ya. Pertanyaannya Pak Fuad dari via chat dari Pak Ari, yaitu konsep arsitektur lokalitas yang rata-rata untuk bangunan tapak. Bagaimana jika diterapkan untuk bangunan berlantai banyak? Apakah masih bisa diterapkan, terutama terkait dengan keandalan bangunan? Silakan, Pak Fuad. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang menarik dan sering saya mendengar pertanyaan ini karena memang kalau kita berdasarkan nilai kelokalan itu bukan berarti kita tidak bisa membangun satu bangunan yang berlantai banyak. Ini kita masih bisa melakukan transformasi desain. Kan kita mengenal ada yang namanya desain tipologik, ada analogikal, terus mungkin ada juga yang namanya kanonik. Saya kira ini bisa, Pak. Makanya kita perlu memahami dulu secara spasial sistemnya. Seperti apa kalau kita mencoba mengadopsi nilai-nilai lokalitas arsitekturnya. Bagaimana ruang-ruangnya. Karena seperti contoh kasus ya, kalau di beberapa arsitektur Nusantara ada ruangan itu yang menjadi memang ruang peralihan. Kalau di Sulawesi Tengah itu biasa sebut lonta ruang juga ada seperti itu. Kalau kita bisa memahami itu berarti kalau untuk mengadopsi bangunan satu lantai menjadi bangunan dua lantai dan seterusnya, secara spasial menghadirkan ruang-ruang itu. Jadi mungkin ada ruang peralihan dan sebagainya, terutama juga melihat karakteristik fisikal sistemnya. Kalau misalnya kita mau buat dua lantai, kita lihat bagaimana tipikal, sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi memang tidak harus hanya untuk bangunan yang satu lantai. Kita bisa mengadaptasi nilai-nilai lokalitas itu untuk bangunan yang dua lantai, termasuk juga secara stylistik sistemnya. Jadi seperti yang saya sempat perlihatkan di beberapa desain kantor gubernur itu memang bangunan berlantai, bahkan ada yang sampai 8 lantai. Masih sangat turnya.
Siap itu Pak Aten. Baik, ini ada yang raise hand. Silakan Pak Abdul Wahid, ada yang mau disampaikan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Jadi perkenalkan Pak, saya Wahid Pak. Saya sebenarnya kenal dengan Pak Fuad ini sudah lama sekali karena kami satu alumni STM Negeri 1 Palu. Cuman beda angkatan Pak. Saya angkatannya 2 tahun di bawah Bapak. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan hubungannya bisa baik ke depan. Makasih. Saya tertarik dengan materi yang Bapak sampaikan ini Pak, karena memang bagi saya sebagai seorang arsitek, salah satu kendala utama bagi kami untuk menerapkan desain-desain yang berbasis pada arsitektur lokal, salah satu kendalanya adalah kurangnya literatur atau kurangnya catatan-catatan penting yang sebenarnya kita butuhkan untuk mencari ide atau menemukan esensi sesungguhnya dari desain itu sendiri. Nah, bagi saya pribadi, saya pernah mengalami satu kasus di dalam satu perencanaan atau perancangan di mana kami sangat susah sekali menemukan data-data awal atau data-data yang bisa kami gunakan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan. Apalagi data-data ini kan hanya lewat penutur. Kalau di Gorontalo, kebetulan saya berdomisili di Gorontalo, budaya literasi itu memang masih kurang, jadi kita lebih banyak bertemu dengan para penutur. Yang menjadi persoalan adalah tidak ada atau mungkin belum ada tergerak ya dari entah itu dari lingkungan arsitektur ataupun lingkungan penganut kebudayaan atau pemegang yang berkaitan dengan bidang budaya. Bagaimana caranya data-data ini sebenarnya bisa terliterasi dengan baik? Ini yang masih kurang. Nah, sebenarnya seperti yang dikatakan tadi bahwa kekayaan arsitektur lokal kita itu kalau memang kita tahu esensi sesungguhnya itu akan sangat luar biasa dampaknya bagi arsitektur Indonesia. Karena salah satu hal yang harus kita sadari sekarang, kenapa arsitektur Indonesia itu sampai sekarang masih bisa kita lihat wujud dan bentuknya, itu karena ketangguhan dari karya arsitektur tradisional Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin saya mau bertanya Pak, kira-kira hubungan kita sebagai seorang arsitek ini dengan para pakar-pakar yang berkaitan dengan bidang budaya itu yang terkait dengan sebenarnya literasi, karena seperti yang Bapak sampaikan juga, data-data itu ternyata tidak kita miliki secara lengkap. Nanti kita harus explore ke daerah lain atau negara, bahkan sampai ke negara lain untuk bisa mendapatkan data-data itu. Mungkin kita perlu benang merah Pak, sebenarnya hubungan kita dengan teman-teman di bidang kebudayaan atau paling tidaklah pemerhati budaya, supaya kita bisa punya satu garis benang merah yang sama, sepaham bahwa sebenarnya data-data inilah yang sebenarnya kita butuhkan. Nah ini yang mungkin bagi saya menjadi menjadi satu pertanyaan bersama. Mungkin Bapak bisa memberikan wawasan ke kami semua sebenarnya seperti apa sih kondisi seperti ini yang kita hadapi. Mungkin dari saya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahid, izin Pak Fuad, barangkali sekalian ya dengan yang di chat, kayaknya agak beririsan. Ini pertanyaan dari Pak Jerry, yaitu menyangkut identitas lokal, desain identitas lokal perlu diperkuat dengan regulasi atau peraturan yang mewajibkan dalam syarat-syarat bangunan sebagai jawaban eksistensi lokalitasnya. Artinya agak seiris dengan yang pertanyaan Pak Wahid tadi. Jadi tadi dari sisi literatur, Pak Jerry dari sisi peraturan pemerintah. Silakan Pak Fuad. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi memang
saya kira dengan fenomena yang ada ini banyak terjadi di Indonesia karena seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Wahid, Pak Jerry, hanya sedikit bagian wilayah kita yang memang memegang budaya literasi, Pak Abdul Wahid. Jadi lebih banyak kita memang lebih pada budaya tutura, menuturkan dari masa ke masa dari satu turunan ke turunan yang lain. Nah itu masalahnya kadang-kala ada yang putus ketika satu tutur disampaikan kepada tuturan yang lain. Apalagi, ya ini yang kita hadapi juga di daerah Sulawesi Tengah, apalagi ketika dalam kondisi tertentu, di masa tertentu, ada pihak-pihak yang istilahnya punya apa ya, ada pihak yang berselisih. Jadi kadang-kala ada ketika satu sejarah ke sejarah lain-lain itu biasanya ada yang berubah dan sebagainya. Ini kita hadapi. Jadi memang salah satu metode yang kita lakukan itu dengan mencoba pertama itu melakukan jejak artefak. Ini cuma memang jejaknya. Nah ini memang biasanya kita mencoba mencari benang merah, Pak Abdul Wahid, di wilayah setempat seperti apa karakteristik arsitektur lokalnya seperti apa. Karena biasanya ada kaitan benang merahnya. Cuma memang ada hal yang unik ya dia Nusantara kita bahkan di tempat yang berjauhan Natal, Pak Abdul Wahid, itu ternyata gaya teknik unik. Jadi memang sekarang memang banyak sekali penggiat-penggiat teman-teman kita mencoba merefresh kembali, membuat ada ya. Contohnya kalau di IAI itu kan ada badan pelestarian di pelestarian dan juga kita kembali untuk bagaimana kira-kira karakteristik lokalitas arsitektur kita di wilayah-wilayah tertentu. Nah, memang di Gorontalo, mohon maaf, memang agak sulit menemukan mana yang sebenarnya menjadi representasi lokalitas arsitektur di Gorontalo itu sendiri, karena memang ada beririsan di wilayah yang lain. Jadi kalau kami biasanya memang mencoba membangun kolaborasi dengan teman-teman antropolog, biasanya teman-teman dengan pakar budaya mencoba menggali kembali. Karena biasanya begini, karya arsitektur itu sangat identik dengan bagaimana perilaku masyarakatnya. Jadi contoh tadi yang saya sampaikan seperti di Ngatatoro, ya, kebanyakan arsitektur Nusantara dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dengan hubungan manusia dengan Tuhannya itu sendiri. Nah, secara garis besar hanya ada tiga tipe bangunan arsitektur Nusantara kita, Pak Wahid. Jadi termasuk di dalamnya ada yang bangunan panggung dan kolong, bahkan ada yang memang sama sekali tidak punya kolong. Jadi sekali lagi memang kita perlu mencari benang merahnya, Pak Abdul Wahid. Ini memang masalah kita bersama untuk wilayah-wilayah tertentu ketika kita mencoba mengadopsi lokalitas arsitektur kita tidak betul-betul bisa mendapatkan data yang akurat. Nah, salah satu juga metode yang bisa kita lakukan, ya, kita juga mencoba melakukan kegiatan measure and drawing. Jadi bangunan-bangunan yang ada, yang peninggalan yang lama, itu kita coba ukur kembali, kita gambar kembali, ya, sampai detail-detail strukturnya, konstruksinya, sampai nama-nama daerahnya itu sendiri.
Ini misalnya kalau di bangunan Banu Auge itu ada yang namanya Panapiri, Ulunavu dan sebagainya, itu sampai kita urai seperti itu. Itu sebenarnya untuk edukasi ke depan supaya kita punya literasi tentang arsitektur lokalitas kita, arsitektur Nusantara kita sendiri. Nah, ini juga mungkin kita akan kolaborasi juga dengan Pak Ketua di Gorontalo bagaimana juga bisa membuat ini, karena kalau kita tidak melakukan ini Pak arsitektur ya. Saya pernah melakukan pertemuan di IASIA ya, di Sendai pada saat itu. Saya bingung loh, kok ini menjadi salah satu karya di Malaysia, padahal itu sama persis yang ada di Minasa. Itu. Jadi itu yang menjadi satu kekhawatiran kita Pak. Jadi memang kita harus sama-sama. Terkait dengan masalah apa yang disampaikan Pak Jerry tadi, saya kira ini kita sudah mulai melakukan ini Pak tentang regulasi. Ini saya paham sekali, bahkan dari tahun 2002 dengan adanya Undang-Undang Bangunan Gedung ini coba diregulasikan Pak. Jadi memang salah satu yang menjadi kewajiban ya memang mencoba memasukkan nilai-nilai lokalitas itu dalam rancangan arsitektur di wilayah-wilayah tertentu. Bahkan setahu saya kemarin sebelum adanya aturan-aturan yang baru, kita masing-masing punya perda bangunan gedung. Saya pernah mendampingi beberapa wilayah, kabupaten, provinsi itu untuk menyusun perda bangunan gedung. Salah satu yang beberapa pasal di dalamnya itu memang mencantumkan bagaimana nilai-nilai lokalnya. Dan memang itu yang menjadi sebuah regulasi yang seharusnya ditaati. Ya, cuma masalahnya kadangkala kita sudah punya aturan, kita tidak taati aturan-aturan itu. Mengapa seperti itu? Karena memang aturan yang ada tidak tersosialisasi dengan baik. Bahkan di dinas sendiri, mohon maaf, kalau kita bicara tentang undang-undang bangunan, masih sedikit yang paham tentang bagaimana keandalan bangunan gedung, bagaimana tentang aksesibilitas, bagaimana tentang kesehatan, tentang kemudahan, dan sebagainya. Itu masih sedikit. Makanya kira teman-teman arsitek seluruh Indonesia mencoba menjembatani itu, menjaga itu, bagaimana nilai-nilai kelokalan itu bisa tetap bisa hidup di masing-masing daerah. Salah satunya bahwa terkait dengan regulasi juga ini Pak Jerry juga mungkin dinilai bahwa ketika ada rancangan di satu wilayah itu juga tetap memperhatikan nilai-nilai lokal. Tiba-tiba merancang di wilayah itu tanpa mengenali bagaimana karakteristik dan kontekstual dari wilayah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Fuad. Saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan tadi. Memang masih banyak PR yang harus kita sebagai arsitek, sangat banyak PR yang harus kita lakukan menyangkut pelestarian lokalitas ini. Baik, ini ada terakhir kayaknya pertanyaan dari Pak Muhammad Fahrudin Soeharto, Unima, menyangkut konsep lokalitas sejalan dengan arsitektur tropis yang diharapkan beradaptasi dengan iklim setempat. Izin tanggapan Pak Fuad, material dan modern baik yang makin pesat yang sudah diaplikasi oleh masyarakat, namun bukan berasal dari daerah setempat. Bagaimana tanggapannya? Silakan Pak Fuad. Oke, makasih Pak Moderator, Pak Muhammad Fahrudin. Jadi memang kalau kita bicara tentang lokalitas arsitektur kita, beririsan sangat erat dengan konsep arsitektur tropis, Pak. Jadi memang sekali lagi arsitektur Nusantara itu juga kalau kita bisa bilang sebagai sebuah arsitektur tropis karena memang kita berada di wilayah tropis. Karena memang konsepnya itu mencoba melihat
iklim mengadaptasi iklim setempat. Nah, ini kita lihat dari model-model atapnya kan beda-beda dan sangat beragam. Contoh yang paling simpel saja yang ada di Kota Palu itu sangat berbeda ya, bangunan yang di dekat pantai dengan kemiringan atap yang ada itu hanya kurang lebih 30% ya, dengan bangunan yang ada di Tambi atau di di Doda dan sebagainya, itu berada di areal pegunungan, itu lebih memiliki atap yang lebih curam dengan kecuraman sampai 60%, karena memang dia mencoba menanggapi iklim setempat. Karena kalau atap yang sangat miring itu dibuat di dekat pantai, pasti kan secara mikroklimatnya itu bermasalah. Termasuk juga mungkin dari bagaimana hantaman angin dan sebagainya. Jadi memang kalau kita bicara tentang konsep lokalitas kita itu pasti sejalan dengan arsitektur tropis. Nah, bagaimana masalahnya ketika kita mencoba mengadaptasi nilai-nilai lokal itu dalam rancu. Jadi saya kira kita sudah sangat kaya dengan banyak-banyak material, ya. Jadi saya kira apakah memang material itu dari lokasi setempat atau tidak, saya kira itu tidak menjadi masalah, Pak Muhammad. Tinggal kita melihat bagaimana karakteristik dari material yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kalau material atap kita akan gunakan di wilayah pinggir pantai atau di wilayah yang dekat pegunungan, itu kan pasti berbeda. Makanya kita perlu pengetahuan tentang material itu sendiri. Termasuk juga kalau karakteristik lokalitas kita banyak misalnya menggunakan kayu-kayu yang disusun, itu kan sudah banyak material yang sejenis kayu yang bisa kita gunakan dengan karakteristik mirip penggunaan kayu seperti konmut dan sebagainya, itu bisa kita gunakan, bisa kita ambil walaupun bukan dari daerah setempat. Dan ini juga untuk menjaga sustainable development itu sendiri berkelanjutan. Kita memang sudah tidak dianjurkan untuk menggunakan kayu asli ya. Nah, makanya karena kekurangan itu, apakah lantas kita tidak mencoba merancang dengan gaya seperti itu? Nah, kita punya pilihan material-material yang lainnya. Jadi ada yang memang mirip kayu, bahkan sekarang saya lihat ada yang mirip betul-betul sirap, Pak. Jadi sangat mirip, tapi itu dibuat dari bahan yang ramah lingkungan. Saya lupa namanya apa. Termasuk juga ada yang sangat mirip dengan atap rumbia. Itu dibuat secara fabrikasi, itu mungkin bisa kita gunakan dan kita aplikasikan kalau misalnya kita memang mencoba mengadaptasi lokalitas kita, ya. Saya kira banyak pilihan material yang bisa kita gunakan untuk mencoba mengadaptasi nilai-nilai kelokalan kita. Jadi kata kuncinya tidak harus sama persis, Pak. Jadi misalnya kalau dulu harus pakai rumbia atau pakai ijuk, harus pakai ijuk juga tidak seperti itu. Jadi kita tidak akan kaku seperti itu untuk mengadaptasi sebuah nilai-nilai lokalitas kita. Mungkin seperti itu, Pak Farudin. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Fuad. Barangkali ini sudah jam 4:10. Saya rasa nanti kalau ada yang mau didiskusikan lagi bisa langsung japri ke beliau atau MAE kan di data lengkap. Barangkali kita akhiri webinar seri 14 ini. Yang saya rasa sangat banyak yang bisa kita dapat selama diskusi ini, dan masih banyak PR-PR yang harus kita lakukan. Baik, izin Pak Moderator, Pak narasumber, Pak Fuad, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak R. Atenjo IAI dan narasumber Bapak AR Dr. Fuad Subaidi STMCI yang sudah memaparkan materi serta berdiskusi dan tanya jawabnya dalam acara webinar seri 14 tema lokalitas sebagai sebuah ide rancangan arsitektur. Sebelum kita tutup, mohon para peserta semua membuka kameranya, kita foto bersama. Saya serahkan kepada operator.